Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 311, masih berbicara mengenai Al-Ismul Mausul, bagian yang ke-20. Pada edisi ini kita berbicara mengenai fungsi Al-Ismul Mausul sebagai Ismu Inna. Pada edisi-edisi sebelumnya kita mempelajari fungsi-fungsi atau berbagai fungsi isim mausul. Isim mausul itu bisa berfungsi sebagai na'tun, sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai fa'il, sebagai maf'ulun bih, sebagai mudhaf ilaih. Dan pada edisi ini kita berbicara mengenai fungsi al-ismul mausul selanjutnya, yaitu sebagai ismu inna. Kita dulu sudah mempelajari ismu inna. Ismu inna ini subjek kalimat ismiyah yang telah dimasuki oleh inna. Ya, kalau subjek jumlah ismiyah sebelum dimasuki inna adalah mubtada, kemudian predikatnya khabar. Tapi setelah inna masuk, mubtada berubah menjadi ismu inna dan khabar berubah menjadi khabar inna. Ismu inna sendiri mengandung makna sesungguhnya, ya. Oke, mari kita lihat poin 1. Ismu inna adalah mubtada atau subjek. Jadi ismu inna itu subjek yang telah dimasuki oleh inna. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ismu inna adalah subjek atau mubtada yang telah dimasuki oleh inna untuk menguatkan mubtada. Jadi fungsi inna itu adalah untuk menguatkan mubtada. Jadi misalnya kita mempunyai jumlah ismiyah mubtada khabar, al-jawbu baridun, udara dingin. Jadi udara itu dingin. Al-jawbu baridun. Subjeknya itu al-jawbu atau mubtada, baridun itu khabar, ya. Subjek itu harus marfu, khabar juga harus marfu. Itulah sebabnya mengapa al-jawbu bukan al-jawwa, bukan al-jawwi. Baridun bukan baridin, bukan baridan. Al-jawu baridun itu jumlah ismiyah biasa. Jumlah ismiyah tanpa penguatan. Nah, kemudian kalimat ismiyah biasa ini bisa dikuatkan oleh inna. Jadi inna masuk ke situ. Nah, kemudian kalau inna masuk, kalimatnya menjadi innal jawwa. Jadi mubtada ini yang tadinya marfu berubah menjadi mansub, innal jawwa. Kemudian predikat atau khabar yang tadinya marfu begitu masuk inna dibiarkan marfu, sehingga kalimatnya menjadi innal jawwa baridun. Nah, jadi al jawu baridun, udara itu atau cuaca itu dingin. Ini jumlah ismiyah tanpa penguatan, tanpa emphasis. Kemudian innal jawwa baridun, sesungguhnya cuaca dingin, ya, jumlah ismiyah dengan penguatan. Kemudian inna itu mengubah jabatan-jabatan dalam jumlah ismiyah. Mubtada dia ubah menjadi ismu inna. Kemudian khabar dia ubah menjadi khabar inna. Nah, kemudian ismu inna itu mansub. Ismu inna adalah mansub, sedangkan mubtada itu marfu, kan? Begitu mubtada dimasuki oleh inna, maka mubtada berubah menjadi ismu inna dan ismu inna itu mansub. Nah, jadi al-jawu baridun, udara dingin. Kalau innal jawwa baridun, sesungguhnya udara dingin. Nah. Kemudian isim mausul dapat berperan sebagai ismu inna. Jadi ismu inna yang berperan sebagai subjek setelah inna masuk, itu dapat diperankan oleh
isim mausul. Isim mausul, ya. Mari kita lihat. Innalladzi amana yadkhulul jannah. Ini tiga contoh jumlah ismiyah yang telah dimasuki inna, ya. Jadi isim mausul ada di situ, dan posisi isim mausul itu setelah inna. Di sini kita menggunakan tiga isim mausul. Yang pertama alladzi mengandung makna orang yang atau yang, itu untuk laki-laki tunggal, ya. Alladzi untuk laki-laki tunggal, dan alladzi itu merupakan isim yang mabni. Jadi marfu'nya alladzi, mansubnya juga alladzi, majrurnya juga alladzi. Kemudian alladzaini ini untuk dua laki-laki. Alladzaini itu dua laki-laki. Alladzaini ini sebagaimana telah kita lihat pada edisi-edisi sebelumnya, dia ini mengalami perubahan harakat huruf akhir. Bentuk marfu'nya alladzani. Coba perhatikan bagian akhir. Alladzani, ani. Dia marfu' dengan alif. Kemudian mansub, ani berubah menjadi aini. Alladzaini. Ya. Kemudian majruran juga alladzaini. Jadi alladzaini itu dua orang yang, ya. Kemudian yang terakhir ini untuk jamak alladzina. Ini jamak untuk laki-laki, ya. Laki-laki jamak alladzina. Orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Jadi alladzaini, alladzina. Kemudian kalimat setelah isim mausul itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang kata kerjanya amana. Perhatikan itu, amana. Jadi A-nya itu dua harakat, ya. Kita pakai simbol begini, amana. Kita juga bisa menggunakan simbol begini. Kita menggunakan hamzah datar, kemudian alif, kemudian hamzah ini yang kita beri harakat fathah, kemudian mana, ya, amana. Jadi amana bisa ditulis begini, bisa ditulis begini. Penulisan seperti ini itu ditemukan di Al-Quran Mushaf Utsmani. Jadi amana. Kalau di teks lain itu biasa kita gunakan ini begini. Ini alif, ya, yang sebetulnya bukan alif, ini hamzah. Kemudian kita beri tanda begini. Ya, ini kadang-kadang kita sebut alif tidur, ya. Amana. Ini dibaca dua harakat, bukan lebih. Amana. Ya, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, ya. Amana. Ya, amana. Oke, kalau dalam ilmu tajwid ini dikatakan mad badal, ya. Jadi ini itu berasal dari a mana. Jadi a mana kita ubah menjadi amana. Dibaca dua harakat. Jadi untuk isim mausul laki-laki tunggal kita gunakan fi'il madhi. Ini fi'il madhi, ya. Fi'il madhi amana. Untuk isim mausul jual kita gunakan amana. Untuk isim mausul jamak laki-laki kita gunakan amanu, ya kan, sesuai tasrif. Kalau kita tasrif ini amana, amanu untuk dia perempuan, amanat tambahkan ta sukun di sini, ta sakinah, ya. Amanata, jadi amanata, kemudian amanna. Apa arti amanah? Amanah artinya beriman. Beriman. Jadi amanah dia laki-laki telah beriman. Amanah mereka dua orang laki-laki, alladzina telah beriman. Amanu mereka jamak laki-laki telah beriman. Kalau kita lanjutkan untuk dia perempuan, amanat, amanata. Kalau mereka jamak perempuan telah beriman, amanna. Tentu saja kalau amanna ini isim mausulnya itu allawati. Oke, ya. Tapi kita
kita cukupkan sampai di sini saja. Jadi huwa, huma, hum, ya, huwa, huma, hum. Kemudian di bagian akhir yadkhulul jannata, yadkhulanil jannata, yadkhulunal jannata, itu berperan sebagai khabar. Itu berperan sebagai khabar inna. Ya, khabar inna. Jadi setelah inna alladzi, alladzaini, alladzina itu ismu inna. Ya, ismu inna. Ismu inna isim mausul sebagai ismu inna. Kemudian amana, amanu itu silah mausul, ya, yang melengkapi makna ismu inna ini, yang melengkapi makna isim mausul ini, isim mausul. Ya. Jadi ismu inna itu jabatan, ya, isim mausul itu status. Jadi alladzina itu berstatus isim mausul, kemudian berfungsi sebagai ismu inna. Kemudian amanu ini kata kerja lampau statusnya. Kemudian perannya sebagai silah mausul. Silah mausul itu peran, ya. Kemudian ini yadkhulul jannata ini jumlah fi'liyah. Yadkhulu itu fi'il mudhari, ya. Jadi kalau kita tasrif fi'il mudhari, yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Untuk hiya tadkhulu, tadkhilani, tadkhulu, tadkhilani, yadkhulna. Tadkhulu, tadkhilani, tadkhuluna. Untuk anti, tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna, adkhulu, nadkhulu, ya, adkhulu, nadkhulu. Oleh karena contoh kita ini sampai hum, sampai alladzina itu hum, maka dia sampai yadkhuluna, ya, sampai amanu. Jadi yadkhulul jannata itu jumlah fi'liyah sebagai khabar, ya, sebagai khabar inna. Kemudian amana itu silah mausul. Kita terjemahkan, sesungguhnya orang, laki-laki tunggal, ya, sesungguhnya orang yang beriman itu yadkhulul jannah, akan masuk surga. Yadkhulul jannah, atau bisa juga kita makan sa di sini. Sayadkhulul jannah. Ya, sayadkhulul jannah. Sa itu untuk menguatkan bahwa peristiwa itu akan terjadi. Ini sa, ya, sa. Ini pun sa. Sa, ini sa. Contoh 2, innalladzina amana, sesungguhnya dua orang yang telah beriman itu akan masuk surga. Sayadkhulanil jannah. Jadi oleh karena ininya itu alladzaini, dua orang, maka ini pun kita gunakan fil madhi untuk dua orang, amana, ini pun fil mudhari untuk dua orang, yadkhulan. Kemudian ini al jannata itu objek, akan memasuki surga, objek. Oleh karena itu dia berakhir dengan fathah. Kemudian yang terakhir, innalladzina amanu, ini yang sering kita baca ini. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, jadi orang-orangnya itu jamak, ya. Jadi kita gunakan amanu, ya, sebagai silah mausul. Kemudian sebagai khabar inna kita gunakan yadkhuluna. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, yadkhulunal jannata, akan masuk surga. Nah, itulah isim mausul yang berperan sebagai ismu inna. Ismu inna. Jadi ismu inna di sini ini sebetulnya subjek, ya. Subjek dengan penguatan. Kalau al-jawu itu subjek tanpa penguatan, tanpa emphasis. Al-jawu udara itu. Kalau innal jawa, sungguhnya udara itu dingin, ya. Mari kita kerjakan 5 latihan, ya. Ini kalimat-kalimat ini diawali dengan sesungguhnya. Oleh karena posisi inna itu di paling depan, ya. Kemudian setelah inna itu subjek. Dalam hal ini orang yang saya muliakan itu subjek. Subjek
yang dinamakan ismu inna. Ismu inna. Oleh karena subjek ini didahului oleh inna. Ismu inna. Ada apa dengan orang yang saya muliakan itu? Seorang guru yang mulia. Seorang guru yang mulia. Nah, itu khabar inna. Ini predikatnya. Predikat. Coba lihat, muliakan itu kata kerja ya. Muliakan kata kerja. Akrama yukrimu. Ya, akrama yukrimu. Kalau mulia di sini itu kata sifat. Kata sifat karim. Mulia sebagai kata sifat itu karim. Ya. Karim. Al-Qur'anul Karim. Quran yang mulia. Karim. Ya, karimun, ya. Karimun. Sedangkan muliakan atau memuliakan itu kata kerja. Madinnya itu akrama. Ya, sudah beberapa kali kita munculkan dalam latihan akrama. Kemudian fi'il mudhari'nya yukrimu. 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 Ini masing-masing untuk huwa. Nah, kalau untuk saya, ini A ini kita ubah menjadi U ya. Ini kita ubah menjadi U. Sesuai tasrif. Akrama itu untuk huwa. Ya, akrama sebentar. Akrama, akrama, akramu, akramat, akramata, akramna, akramta, akramtum, akramtum, akramti, akramtuma, akramtuna, akramtu, akramna. Kalau saya telah memuliakan akramtu, dia berakhir dengan kata ganti marfu' bersambung tu. Ya, kalau ini, kalau fi'il mudhari dari akrama yang bermakna sedang memuliakan, memuliakan setiap waktu atau akan memuliakan, ini kita tasrif yukrimu fil mudhari ini ya. Yukrimu, yukrimani, yukrimuna, seperti ini. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Kemudian untuk hiya tukrimu, tukrimani, yukrimna. Untuk anta, tukrimu, tukrimani, tukrimuna. Untuk anti, tukrimina, tukrimani, tukrimna. Untuk saya, ukrimu, nukrimu. Mari kita ini kan. Sesungguhnya inna, setelah inna itu apa? Ismu inna, yang dalam hal ini diperankan oleh orang yang, oleh isim mausul. Ya, isim mausul, ya. Kalau kita lihat akhir kalimat, seorang guru. Seorang guru. Ini kita tambah lagi perempuan ya. Ini perempuan, seorang guru. Nah, berarti ininya itu isim mausulnya itu untuk seorang. Nah, untuk seorang perempuan, allati, ya. Kalau satu orang laki-laki, alladzi, satu orang perempuan, allati. Innallati, ini isim mausul. Setelah isim mausul itu ada silah mausul yang melengkapi makna isim mausul. Saya muliakan, saya muliakan. Kapan saya muliakan? Itu katakanlah setiap saat atau sekarang ya. Ini kita guna fi'il mudhari. Kalau dia muliakan yukrimu, kalau saya muliakan ukrimu. Allati ukrimu. Allati ukrimu, perhatikan, ukrimu itu silah mausul. Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Ingat, silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Allati itu dia perempuan, berarti kata ganti orang ketiganya ha. Innallati ukrimuha, ya kan? Innallati ukrimuha, sesungguhnya orang yang saya muliakan. Ha itu dinamakan apa? Ha itu dinamakan a'id atau roji'. Dalam bahasa Arab itu harus ada ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Nah, itu tidak ada.
Jadi kalau ini kita terjemahkan, sesungguhnya orang yang saya muliakan, sesuai dengan soal ini. Bukan sesungguhnya orang yang saya memuliakannya, itu enggak ada. Innallati ukrimuha, ini subjek, allati itu subjek, ismu inna, ini subjek ya. Apa khabarnya? Seorang guru yang mulia. Oleh karena orangnya itu perempuan, maka gurunya perempuan. Guru perempuan itu mudarrisatun. Mudarrisatun. Innallati ukrimuha mudarrisatun. Saya lanjutkan di sini ya. Mudarrisatun. Ini kata benda yang berperan sebagai khabar inna. Dia berperan sebagai predikat yang disebut khabar inna. Kemudian kata benda mudarrisatun itu diikuti oleh kata sifat. Kata sifat mulia. Mulia itu karim. Jadi kata sifat yang mengikuti kata benda itu harus selaras dengan kata bendanya. Jadi mudarrisatun karimatun. Mudarrisatun karimatun. Jadi karimatun itu kata sifat yang berfungsi sebagai na'tun, yang menjelaskan mudarrisatun sebagai man'ut. Sehingga kalimatnya innallati ukrimuha mudarrisatun karimatun. Oke, berikutnya sesungguhnya, masih sesungguhnya, inna orang yang saya lihat, orangnya itu laki-laki tunggal ya, berarti alladzi. Innalladzi saya lihat, ya kita anggap bahwa saya melihatnya pada waktu lampau. Ya, melihat juga sudah sering dimunculkan. Melihat itu apa? Ra'a itu melihat. Melihat. Ya, siapa melihatnya? Saya. Kalau saya lampau, ra'aitu. Ya, innalladzi ra'aitu. Dia berakhir dengan tu. Innalladzi ra'aitu. Nah, ini berperan sebagai silah mausul. Silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang kembali ke isim mausul. Ya, isim mausul. Isim mausul isim mausul itu laki-laki tunggal ya. Nih, lihat laki-laki. Jadi laki-laki tunggal, kata gantinya ra'aituhu. Innalladzi ra'aituhu, ini aid. Kalau contoh satu, innallati ukrimuha. Kalau ini innalladzi ra'aituhu. Ada apa? Di pasar. Di mana saya melihat orang itu? Di pasar. Fisuqi. Fisuqi. Kapan itu? Pada waktu lampau. Misalnya kemarin ya, ams. Ya. Oke. Kemudian ini batas dari subjek. Ada apa dengan orang yang saya lihat di pasar? Seorang pedagang kaya. Seorang pedagang kaya. Pedagangnya laki-laki atau perempuan? Ya. Ya, orangnya laki-laki. Yang saya lihat orang itu, maka pedagangnya laki-laki. Nah, pedagang itu tajir. Nah, ingat orang Betawi, tajir. Tajirun ini pedagang ya. Tajirun di Betawi ini dimaknai kaya. Oleh karena pedagang itu biasanya punya banyak uang. Innalladzi ra'aituhu fi suqi tajirun, ya kaya, kata sifat ghaniyun sebagai na'tun ya, selaras dengan ini tajirun ghaniyun. Ghaniyun. Oke, contoh berikutnya, sesungguhnya orang-orang, perhatikan di sini ismu innanya itu jamak ya, orang-orang laki-laki. Ya, orang-orang laki-laki. Kemudian yang menjual buku-buku itu
Kata kerja menjual sebelumnya juga sudah pernah dimunculkan ya pada edisi seratusan atau edisi awal. Menjual itu ba'a yabi'u, ini menjual, ini lampau, ini mudhari ya. Sesungguhnya inna ya kan, sesungguhnya inna, orang-orang laki-laki jamak ya. Alladzina, perhatikan, alladzina itu jamak laki-laki ini. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang setelah alladzina itu silah mausul. Silah mausul itu kapan orang-orang itu menjual, ya katakanlah sekarang ya, atau tiap hari kita gunakan fi'il mudhari. Yabi'u, yabi'ani, yabi'una, yabi'una ya, yabi'una, ini yadkhuluna, mudhari untuk hum, yabi'una. Yabi'una, yabi'una. Innal ladzina yabi'una, sesungguhnya orang-orang yang menjual, apa yang mereka jual? Buku-buku. Buku-buku jamak dari kitabun, kutub ya. Itu anggap saja alif lam ya dalam arti tersebut. Al-kutubah. Al-kutubah. Kenapa kutubah? Oleh karena buku-buku itu objek ya. Ini objek. Objek itu mansub. Innal ladzina yabi'unal kutuba. Ini merupakan batas akhir dari subjek ya. Innal ladzina yabi'unal kutuba, orang-orang Irak. Ya, orang-orang Irak. Iraqiyun. Orang-orang Irak itu Iraqiyun. Ya, ini orang Irak, tunggal. Kalau orang-orang Irak, orang-orang Irak ini kita jamakkan. Dijamakkan dengan akhiran una. Iraqiyun. Iraqiyuna. Jadi innal ladzina yabi'unal kutuba Iraqiyun. Iraqiyun. Kalau orang-orang Yaman, Yamaniyun. Kalau orang-orang Indonesia, Indonesiyun. Ya kan? Ya, kalau orang-orang Saudi, Suudiyun. Innal ladzina yabi'unal kutuba Iraqiyun. Berikutnya sesungguhnya lagi-lagi inna, sesungguhnya inna, setelah inna ismu inna. Orang yang sedang membaca Al-Quran itu orang, berarti tunggal ya, perempuan. Jadi kita gunakan allati. Innallati, perempuan tunggal yang sedang membaca, qara'a taqra'u. Allati taqra'u. Taqra'u ini silah mausul. Taqra'ul Qur'ana. Taqra'ul Qur'ana, ini objek ya. Sesungguhnya orang yang sedang membaca Al-Quran itu batas akhir dari subjek.
seorang guru berkebangsaan Saudi, ya, seorang guru berkebangsaan Saudi yang membaca Al-Quran itu perempuan, berarti gurunya perempuan. Mudarrisatun, kemudian Saudi Arabia, ya, kita gunakan kata sifat kebangsaan. Saudiyun, ini kata sifat kebangsaan, ya. Saudiyatun, oleh karena dia harus selaras dengan ini. Ini perempuan, ini pun perempuan. Saudiyatun. Saudiyatun. Seandainya orang yang membaca itu laki-laki, innalladzi yaqra'ul qur'ana mudarrisun saudiyun. Oke, terakhir. Sesungguhnya orang-orang yang sedang membaca Al-Quran itu wanita-wanita Saudi Arabia. Dari bagian akhir kalimat ini kita tahu bahwa orang-orang ini perempuan banyak, wanita-wanita, perempuan jamak. Isim mausul untuk jamak perempuan allawati, ya. Jadi innal lawati. Setelah isim mausul ini silah mausul yang sedang membaca Al-Quran, membaca tadi yaqra'u untuk huwa, untuk huma laki-laki, yaqra'una untuk dia perempuan, taqra'u kemudian dua orang perempuan, taqra'ani kemudian jamak perempuan, yaqra'na. Innal lawati yaqra'na, ini mudhari untuk hunna, yaqra'na al-Qur'ana, gitu ya, oleh karena objek. Ini batas akhir dari subjek. Innal lawati yaqra'na al-Qur'ana, wanita-wanita Saudi Arabia. Wanita itu imra'atun, jamaknya nisaun. Ingat suratun Nisa. Nisaun ini wanita-wanita, ya. Kemudian Saudi Arabia, Saudi. Jadi ini jamak perempuan, ini pun harus jamak perempuan, ya. Saudiyatun, jamak muannas salim. Saudiyatun. Kalau tunggal perempuan saudiyatun. Kalau untuk dua saudiyatani, kalau jamak saudiyatun. Jadi kalimatnya innal lawati yaqra'na al-Qur'ana, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu, sesungguhnya orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an itu wanita-wanita berkebangsaan Saudi Arabia, ya. Dalam 5 kalimat latihan ini, coba perhatikan isim mausul allati, kemudian alladzi, kemudian alladzina, kemudian allati, kemudian allawati. Ya, itu berperan sebagai ismu inna. Itu subjek sebetulnya. Yang nama jabatannya ismu inna. Ismu inna itu harus mansub. Allati, ini marfu'nya sama dengan mansubnya, sama dengan majrurnya. Alladzi juga demikian. Alladzina juga demikian. Jadi isim mausul untuk bentuk tunggal dan bentuk jamak itu marfu'nya sama dengan mansubnya, sama dengan majrurnya. Ini juga begitu. Allati, allawati. Hanya untuk bentuk dua saja yang bentuk marfu'nya berbeda dengan bentuk nasabnya atau bentuk majrurnya. Ya. Itulah lima soal yang alhamdulillah sudah kita kerjakan. Periksa lagi jawaban ini di rumah. Seandainya ada kesalahan,
ya koreksi sendiri ya. Mari kita ulangi. Innal lawati yaqra'nal Qur'ana, sesungguhnya orang-orang yang membaca, yang sedang membaca Al-Qur'an itu nisaun saudiyatun, wanita-wanita berkebangsaan Saudi Arabia. Innal lati taqra'ul Qur'ana, sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an itu mudarrisatun saudiyatun, guru berkebangsaan Arab. Mudarrisatun su'udiyatun, ya, su'udiyatun. Ini su'udiyatun, ya. Su'udiyatun, ini pun su'udiyatun. Lihat edisi mengenai kata sifat kebangsaan, ya. Terbit 4 edisi di edisi awal, ya, pada edisi awal. Kemudian ini innal ladzina yabi'unal kutuba iraqiyun, sesungguhnya orang-orang yang menjual buku-buku itu orang-orang Irak, ya, orang-orang Irak. Ya, tajirun jamaknya tujarun. Kalau pedagang-pedagang Irak, tujarun iraqiyun. Innal ladzi ra'aituhu fis suqi, sesungguhnya orang yang saya lihat di pasar kemarin itu tajirun ghaniyun, seorang pedagang kaya. Jadi jangan lupa ini, apa ini tajir, apa namanya itu? Apa ini namanya ini? Aid atau roje, kata ganti orang ketiga yang kembali ke sini. Innal lati ukrimuha mudarrisatun karimatun, sesungguhnya orang perempuan tunggal yang saya muliakan, ini aidnya ha, seorang guru yang mulia. Oke, cukup sekian. Jadi tinggal 2 lagi saya kira, ini jabatan yang akan kita pelajari. Yang pertama sebagai ismu kana itu melampaukan jumlah ismnya. Satu lagi sebagai naibul fa'il, ya, subjek dari kalimat pasif. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.